Coba kamu bayangkan situasi ini sebentar ya. Kamu tuh lagi duduk di barisan depan, menghadiri sebuah konferensi pers raksasa gitu. Acara yang skalanya masif ya. Bener, ini peluncuran proyek hiburan yang nilainya miliaran rupiah. Semuanya tuh kayak udah diatur dengan presisi tingkat dewa sama barisan tim humas. Pasti. Mulai dari tata cahayanya, terus urutan pertanyaannya. Iya, tata cahaya yang bikin kulit para aktor bersinar, terus pertanyaan wartawan yang udah disortir ketat, sampai ke intonasi jawaban yang kerasa kayak udah dilatih berulang kali di depan cermin. Udah dihafal di luar kepala gitu ya. Bener banget. Semuanya dikurasi tanpa celah, terlalu sempurna bahkan. Tapi terus ada satu momen sepersekian detik, sebuah gestur yang ya sebenarnya sangat sepele. Sesuatu yang melenceng dari naskah. Persis. Sang bintang utama menunduk, melirik, dan mengotak-atik layar handphonenya di tengah-tengah acara tersebut. Dan dalam hitungan jam, naskah formal yang disiapkan berbulan-bulan itu langsung menguap gitu aja. Publik nggak peduli lagi sama rilis press resmi. Sama sekali nggak peduli. Mereka cuma ngomongin momen melirik HP itu. Jadi selamat datang di sesi bedah tuntas kita kali ini. Hari ini, kita bakal mengupas habis kenapa kesalahan kecil yang dilakukan oleh aktor Arya Saloka di acara promosi sinetron Terikat Janji tersebut justru jadi semacam kelas master dalam dunia marketing organik. Menarik banget ini. Dan ini bukan soal ngebahas gosip selebriti ya. Oh, sama sekali bukan. Karena insiden ini tuh sebenarnya memaksa kita untuk melihat langsung ke dalam mesin psikologi audiens. Bagaimana sih otak manusia ngerespon apa yang disebut sebagai keaslian di tengah dunia yang serba direkayasa. Nah, itu yang bikin aku penasaran setengah mati. Kita bakal bedah secara psikologis kenapa kita sebagai audiens itu begitu terobsesi sama momen-momen yang seolah bocor dari skenario. Sebuah lirikan mata yang bisa memanipulasi algoritma. Benar. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari elemen yang paling pertama ditangkap sama audiens, bahkan sebelum mikrofonnya nyala. Pilihan pakaian mereka. Komunikasi visual. Iya, waktu aku ngelihat dokumentasi visual dari acara itu, ekspektasiku jujur aja mereka bakal pakai baju formal yang sangat kaku, standar karpet merah lah ya. Jas, gaun malam, semacam itu kan? Tapi anehnya, Arya Saloka dan lawan mainnya, Asya Asunsuo, cuma pakai kaos lengan pendek warna hitam dengan detail tulisan emas. Cuma kaos santai? Iya, awalnya aku mikir, wah ini kurang profesional nggak sih untuk acara sekelas peluncuran sinetron raksasa? Tapi setelah dipikir lagi, pasti ada strategi di baliknya. Oh ya, itu sangat disengaja. Yang sangat menarik di sini adalah, dalam psikologi komunikasi nonverbal, pakaian tuh alat pertama dan paling vokal yang dipakai seseorang buat ngatur jarak psikologis. Jarak dengan audiensnya ya? Benar. Coba deh kamu bayangin politikus yang lagi kampanye belusukan ke pasar, mereka sering kan menggulung lengan ke mejanya? Oh iya, sering banget lihat yang kayak gitu. Nah, itu bukan karena mereka kepanasan. Itu tuh rekayasa visual buat ngirim sinyal ke otak pemilih, kayak aku siap kerja dan aku nggak berjarak sama kalian. Masuk akal. Jadi dengan pakai kaos hitam yang santai itu, Arya Saloka secara aktif lagi meruntuhkan pedestal atau batas tinggi yang biasanya misahin bintang besar dari manusia biasa. Tepat sekali. Kalau Arya Saloka pakai jas formal 3 potong, dia tuh tanpa sadar lagi ngebangun dinding. Audiens bakal ngelihat dia sebagai figur otoritas yang kaku. Yang nggak tersentuh gitu ya? Iya. Tapi dengan kaos hitam dan celana jeans, terus rambutnya disisir rapi tapi santai, ditambah jam tangan di pergelangan kiri Arya Saloka memancarkan wibawa tanpa usaha keras. Wibawa tanpa usaha, aku suka istilah itu. Di sosiologi disebutnya effortless authority. Dia ngomunikasikan dominasi pesonanya bukan lewat kain mahal, tapi lewat rasa amannya jadi diri sendiri. Wow. Dan Asya ngimbanginnya dengan cerdas banget loh. Dia nggak berusaha nyuri panggung pakai gaun yang berlebihan. Dia pakai apa emangnya waktu itu?
Dia memadukan kaos hitam seragam tim itu sama rok putih, terus rambut panjangnya diurai natural aja. Mereka kelihatan kayak rekan kerja yang solid, satu visi tapi sangat membumi. Keserasian visual ini vital banget loh. Otak manusia kan pada dasarnya mesin pencari pola. Kita suka nyari pola. Pas kita lihat dua orang pakai pakaian yang punya benang merah berulang, otak kita langsung ngambil jalan pintas. Oh, mereka punya chemistry nih. Bahkan sebelum mereka ngomong ya, ini bikin aku kepikiran rutinitas di kantor. Kalau kamu pakai baju yang terlalu overdressed di acara santai, rekan kerjamu pasti jadi canggung mau ngobrol. Benar banget. Pakaian Arya Saloka dan Asha ini kayak undangan terbuka buat audiens supaya merasa akrab. Tapi keakraban visual ini tuh baru pemanasan, karena ledakan internet sesungguhnya justru terjadi di tengah sesi tanya jawab wartawan. Momen yang seharusnya sangat serius. Persis. Jadi coba bayangin situasinya. Kamera nyala, mikrofon ngarah ke panggung, wartawan lagi ngelontarin pertanyaan tajam soal visi proyek terikat janji ini. Semua mata bener-bener natap mereka. Tekanannya pasti tinggi banget di momen itu. Banget. Dan di momen kritis itulah Arya Saloka tertangkap kamera ngeluarin HP-nya dan asyik bales pesan. Mengalihkan perhatian dari proyek utamanya. Nah, aku harus kasih tantangan nih di sini. Ini paradoks buat aku. Kalau kita lagi meeting sama klien, terus kita asyik main HP, wah, tamat riwayatnya. Langsung dapat surat peringatan dari HRD itu pasti. Kan? Kenapa Arya Saloka nggak dilabeli arogan sama publik? Kenapa ini nggak jadi skandal buruk buat dia? Ini tuh bawa kita ke konsep ilusi otentisitas di era modern. Di dunia korporat, mata uangnya kan kepatuhan dan efisiensi. Iya, harus serba rapi dan sesuai aturan. Tapi di dunia hiburan, khususnya buat bintang sekelas Arya Saloka, audiens tuh sebenarnya udah ngalamin kelelahan kronis sama hal-hal yang terlalu diatur. Otak kita cepet bosen sama pola naskah PR. Maksudnya, kita udah kebel sama omongan manis tim humas. Tepat. Audiens sadar kok jumpa pers itu pada dasarnya panggung teater. Jawabannya udah disiapin. Nah, pas Arya Saloka ngecek HP-nya, dia tuh kayak nggak sengaja mecahin matriks teater itu. Oh, tindakan ngelanggar aturan ini ngaktifin saklar di otak audiens ya? Iya, saklarnya bunyi, ini baru momen nyata. Dia ternyata manusia biasa yang punya urusan mendadak. Jadi diam-diam kita emang mendambakan ketidaksempurnaan itu. Sama kayak pas kita nonton berita serius, terus tiba-tiba ada kucing masuk frame kamera. Kita malah lebih fokus ke kucingnya kan? Bener banget. Kita mendambakan bukti kalau mereka itu nyata. Tapi, ada satu hal lagi yang nyelamatin Arya Saloka dari krisis humas. Reaksi orang di sekitarnya. Tepat. Variabel krusialnya itu reaksi dari Asha Asunsho. Kalau waktu itu Asha kelihatan kesal atau buang muka, beritanya besok pasti jadi skandal Arya Saloka arogan. Tapi nyatanya nggak gitu kan? Enggak. Yang terekam kamera itu Asha ngelirik ke arah Arya dan ngasih senyuman kecil yang ditahan. Kayak senyum orang yang diem-diem penasaran sama rahasia temennya, tapi tetap berusaha profesional di depan bos. Yang sangat menarik di sini adalah reaksi Asha itu jadi katalisator. Di psikologi kelompok ada yang namanya penularan emosional. Penularan emosional gimana tuh? Karena Asha bereaksi dengan rasa penasaran yang hangat, audiens secara nggak sadar dikasih izin psikologis buat ikut penasaran juga. Wow, jadi nggak ada rasa tersinggung sama sekali ya dari audiens? Nggak ada. Dinamika mereka malah nyiptain ilusi kalau audiens lagi ngintip momen behind the scenes yang bocor. Dan momen bocor ini valuasinya ribuan kali lipat lebih tinggi dari materi promosi formal manapun. Masuk akal banget. Efek bola saljunya langsung kerasa di media sosial. Begitu masuk kolom komentar, pikiran audiens langsung melompat jauh. Mereka mulai bikin narasi sendiri pasti. Bener. Di sumber yang kita bahas, ada komentar netizen yang bilang, kenapa sih kalau pemeran pendukung bareng Arya ini cocok semua? Aryanya cakep soalnya. Itu manifestasi klasik dari efek halo. Efek halo, gimana tuh maksudnya? Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya ya, otak kita tuh malas berpikir kompleks. Jadi kalau kita lihat satu karakteristik positif yang dominan, dalam hal ini karisma Arya Saloka, otak kita bakal nyipratin cahaya positif itu ke semua orang di sekitarnya. Oh, jadi pesona Arya Saloka ini ngangkat pesona orang di dekatnya? Benar. Asha tentu aktris yang menawan. Tapi, berdiri di dalam medan gravitasi Arya Saloka bikin interaksi mereka dipersepsikan jauh lebih romantis oleh penonton. Luar biasa ya cara otak kita kerja. Tapi yang bikin aku benar-benar merinding tuh komentar kedua. Komentar soal apa tuh? Lagi chat Ica ya Mas Arya. Padahal kan Ica ini karakter fiksi dari sinetron masa lalunya yang legendaris itu. Karakternya udah lewat ya?
Udah lewat jauh. Ini kan acara promosi terikat janji. Kenapa otak penonton tiba-tiba bawa karakter fiksi ke kehidupan nyata? Nah, kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya lagi, kita lagi nyaksiin fenomena neurologis yang namanya hubungan parasosial. Coba jelasin pelan-pelan. Kenapa manusia bisa sebegitunya nempel sama karakter fiksi? Coba deh bayangin, kamu lihat mangga muda. Mulutmu otomatis berairkan, padahal kamu nggak makannya. Otomatis tuh nelan ludah. Nah, waktu kamu nonton aktor meranin karakter yang sama setiap hari di TV, cermin neuron di otakmu mulai nembakin sinyal keakraban. Otak emosional kita tuh primitif. Dia susah bedain interaksi dunia nyata sama layar kaca. Jadi buat penggemar, batas antara Arya Saloka di dunia nyata sama karakternya tuh udah lebur. Udah kehapus. Dan manusia kan benci ruang kosong. Pas Arya Saloka ngelakuin hal ambigu kayak ngecek HP, ada informasi yang hilang. Ambiguitas itu memaksa mereka bikin narasi buat ngisi ruang kosong ya. Persis. Dan narasi apa yang paling emosional dan cepat dipanggil? Nostalgia. Otak mereka langsung mikir, oh dia pasti lagi ngehubungin karakter dari cerita yang kita cintai. Gila, eksistensi Arya Saloka megang HP aja cukup buat nyalain memori kolektif ribuan orang. Dan disinilah keajaiban algoritma bekerja. Algoritma suka banget sama perdebatan kayak gini. Banget. Tebak-tebakan apakah dia chat Ica atau bukan tuh ibarat lempar daging segar ke kolam piranha. Algoritma platform langsung melipat gandakan distribusi videonya karena interaksinya tinggi banget. Tapi tunggu, pergerakan percakapannya nggak cuma berhenti di masa lalu kan? Nah, ini dia plot twist-nya. Setelah netizen puas berasumsi soal Ica, rasa penasaran itu memantul balik ke produk utama, ke sinetron Terikat Janji. Gimana caranya bisa balik ke situ? Ada komentar ketiga yang bahas singkatan sinetronnya. Mereka nulis, judulnya kalau disingkat jadi TJ, Transjakarta atau Terikat Janji. Nggak sabar nunggu tayangnya. Itu anatomi marketing funnel organik yang sempurna. Bener. Ketertarikan awal sama gestur ambigu ngecek HP Kadi jadi kail utamanya. Begitu mereka masuk ekosistem percakapan, komunitas yang ambil alih. Iya, mereka mulai mainin identitas produk lewat lelucon Transjakarta tadi. Dan ujung-ujungnya, antusiasme buat Terikat Janji meroket tanpa dipaksa. Arya Saloka cuma perlu ngecek chat dan biarin audiens yang bajak algoritma buat promosiin sinetronnya gratis. Pemasaran level dewa emang. Dari semua keriuhan ini, apa sih kalimat hikmah yang bisa kita tarik? Kalimat hikmah dari pembahasan ini tuh jelas banget. Daya tarik figur publik itu nggak selalu lahir dari deklarasi besar atau proyek miliaran. Tapi dari hal kecil ya. Benar. Gestur kecil, interaksi spontan, dan momen sederhana lah yang nyiptain kedekatan emosional. Lirikan mata tak terduga dari Arya Saloka, senyuman kecil Asya, itu perekat emosional sejati yang membekas di hati penonton. Intimasi yang nggak direkayasa itu komoditas paling mewah sekarang. Setuju. Tapi ada satu lapis meta lagi dari sumber yang kita bahas ini. Channel Motivasi David, platform yang ngulas insiden ini, secara aktif pakai momen ini buat ngebangun komunitas mereka sendiri. Mereka numpang gelombang atensi ya. Gimana taktik mereka? Mereka nggak cuma laporin beritanya. Di akhir ulasan, mereka ngasih kalimat ajakan yang memicu interaksi. Mereka nanya ke penonton, menurutmu siapa yang lagi di chat Arya Saloka? Pertanyaan terbuka yang nggak ada jawaban pastinya. Jenius. Benar, semua orang jadi merasa berhak jadi detektif. Ini ngebakar algoritma saluran mereka sendiri, makanya teman-teman yang lagi dengerin, ini saatnya buat kamu juga berinteraksi. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe di channel Motivasi David, supaya kamu dapat terus cerita dan analisis inspiratif kayak gini. Eksekusi yang cerdas banget dari kreatornya, arbitrasi atensi yang sempurna. Ia membelokkan arus interaksi ke kanal mereka. Wah, kita udah bongkar momen 1 detik ini sampai ke sel-selnya ya. Dari baju hitam santai yang meruntuhkan jarak, sampai momen ngecek HP yang mendobrak naskah PR. Ditambah senyuman validasi dari Asya, memori parasosial soal Ica, sampai ke lelucon Transjakarta yang jadi marketing gratis buat Terikat Janji. Bener-bener perjalanan yang panjang untuk 1 detik momen. Nah, sebelum kita pisah, aku mau lempar satu pemikiran buat kamu yang dengerin.
Di era di mana setiap konferensi pers, setiap unggahan medsos, dan kata-kata selebriti dikurasi ketat sama tim PR, apakah momen kecelakaan kayak ngecek HP ini sekarang jadi satu-satunya alat pemasaran paling kuat yang tersisa? Pertanyaan yang bagus banget. Apakah di dunia hiburan modern, kita udah sampai pada titik di mana sesuatu itu cuma kerasa asli kalau dia terlihat sedikit melanggar aturan? Wow, itu benar-benar ngasih kita PR buat mikir malam ini. Kadang pesona terbesar itu muncul waktu kita melenceng dari naskah ya. Terima kasih udah nemenin sesi bedah tuntas yang seru ini. Terus perhatiin gestur kecil di sekitarmu, dan sampai jumpa di penjelajahan mendalam kita berikutnya.